Oke, jadi gengs. selamat datang, selamat malam teman-teman. Hari ini kita spesial banget IG Live untuk Eh, menyambut HUT aduh, aduh, kemerdekaan RI yang kemerdekaan ke-76. Ini Indonesia. hari ini kita spesial banget ngobrolnya sama Karisma dan siap-siap kalian selesai dari IG Live ini akan terbakar. Ya, Terbakar loh, ngeri. udah GKMI Arc Represent. Wih, mantap. Jadi ini Karisma melayani di GKMI ARC ya, bagian misi, Yoi, jadi Anugerah apa Rayon Kembangan. payung kembangan dari bagian youth, terus misinya juga ya kak ya. Yes, yes. Ya, jadi berapa kali juga BTW, Paul, Karisma. Mm-mm. kamu merah kan semua putih, cocok. Weh, memang kita udah sehati. Haleluya. Oke, jadi Ya, ini Karisma juga banyak kali volunteer, bahkan punya link-link yang buat saya tuh mantap gitu ya. Linknya udah lintas uh, agama dan luar biasa. Kita akan ngobrol hari ini udah narasumber yang tepat banget buat ngobrolin tema bagi bangsa ini. Oke, bagi bangsa ini. Jadi mau nyanyi saya. iya betul. Emang sengaja biar langsung, aduh aku pengen ikut, pengen nyanyi gitu. Iya. Mm-mm. Oke, jadi hari ini nih ya Kak, aku pengen langsung bertanya sih Kak ya. Jadi kita tuh sempet Oke. sebar survei dengan dua pertanyaan. Nah, yang pertanyaan pertama ini aku pengen tanya ke Karisma gitu. Jadi kita tuh Oke. tanya, gimana sih perasaan kalian mengingat sebentar lagi tuh akan ada HUT Indonesia gitu ya. Jadi kita kasih polling, Mm. kalian excited atau B aja gitu. Nah ini Mm. menarik banget yang ngisi polling itu kebanyakan jawabnya B aja gitu ya. Jadi ini Set. aku tuh jadi cukup berpikir gitu. Maksudnya apa sih sebenarnya pentingnya sebuah kemerdekaan gitu. Maksudnya 76 tahun merdeka ya udah kita ya udah gitu. Maksudnya kenapa sih sebuah bangsa itu perlu merdeka? Kenapa itu penting dan kenapa kita tuh perlu apa ya merayakan kemerdekaan itu gitu. Oke. Ya, thank you Paul untuk polling yang menarik bahwa ternyata uh, generasi Z, Gen Z dan uh, Gen Y itu mungkin ya kalau dari beberapa survei juga itu merasa tidak terkoneksi gitu loh dengan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, lalu kemudian apalagi di gereja itu yang uh, merasa mungkin kayaknya yang perlu dibangun adalah spiritualitas saya gitu. Nah, sehingga memang uh, Pancasila tuh hubungannya sehari-hari sama kehidupanku tuh apa gitu. Iya kan? Dan sebagai anak muda mungkin tuntutannya juga banyak gitu. Kayak harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai anak di rumah, lalu kemudian di sekolah tugas-tugas yang banyak dan di kampus dan harus lagi ya mikirin kita tuh bagian dari negara ini. Well, kalau kamu orang yang takut akan Tuhan, yang apa namanya ngebaca kitab suci itu ada yang di dalam Alkitab itu satu bagian firman Tuhan yang bilang sejahterakanlah kota tempat di mana kamu aku buang gitu. Nah, bagaimana kita bisa mensejahterakan kalau kita sendiri itu sebetulnya nggak sejahtera gitu, ya kan? Benar nggak? Kalau kita sendiri tidak merasa bahwa kita itu nggak nyaman tinggal di negara ini, mungkin itu tak kenal maka tak nyaman gitu. Nggak kenal gitu, yang ditahu tuh hal-hal yang apa ya, yang buruk-buruk aja tentang negara kita, sehingga memang kayak kemerdekaan itu apa sih, gak ada hubungannya sama saya gitu. Jadi pemikiran seperti itu yang umum dipikirkan mungkin generasi 2000-an wajar karena memang mereka tidak berinteraksi langsung dengan um,
apa yang membuat mereka tuh bisa bangga menjadi warga negara Indonesia yang beragam ini gitu. Nah itu sih Paul. Pertama-tama mungkin dari pola berpikirnya yang tidak menolong mereka untuk bisa mencintai negara ini, dan mungkin pelajaran di sekolah itu ya pelajaran dua arah yang sekadar ini Indonesia seperti ini tanpa kamu diberi kesempatan untuk mengunyah, meresapi pelajaran itu sehingga kita benar-benar bisa ngerasa bagian satu dengan Indonesia. Contoh kita menjadi satu bagian dengan Indonesia itu baru-baru ini di Olimpiade misalnya. Waktu tunggal putri kita atau wah semuanya pemain-pemain kita tuh main berlaga di sana, kita merasa ikutan di sana, ikut tegang, ikut takut begitu, memang nangis gitu. Kenapa? Karena keindonesiaan kita diwakilkan oleh pemain itu gitu. Nah, jadi kalau ada banyak hal, misalnya ada satu juga kepala negara yang menggunakan sport sebagai untuk membentuk nationality. Nah, itu Martin Luther King Jr. Nah, di Indonesia Soekarno juga menggunakan sport untuk menyatukan itu. Tetapi selain itu kayaknya memang yang dilihat yang pahit-pahitnya, karena ada banyak cerita-cerita pahit mungkin ya yang dihadapi. Itu. Nah, yang kedua, pertanyaan tentang kemerdekaan itu yang membuat mereka apatis terhadap kemerdekaan kayaknya ya. Dan kalau kita membicarakan mengenai kemerdekaan sebuah bangsa, apakah sebuah bangsa atau sebuah negara itu perlu merdeka apa enggak? Nah, kalau di dalam hak asasi manusia sebetulnya diberikan kewenangan atau bagi sebuah bangsa yang sudah memiliki kriteria persyaratan itu bisa merdeka. Nah, kalau negara itu tidak merdeka, tidak mandiri, gimana dengan negara itu? Maka dia akan di bawah koloni satu negara lain. Nah, biasanya kalau di bawah koloni negara yang lebih besar dari dia, yang punya kekuatan militer yang bagus, kekuatan perekonomian yang baik, maka segala sesuatu, arah-arahan politik, arah-arahan perekonomian, arah-arahan seluruh aspek itu akan ditentukan oleh negara yang menaungi dia. Nah, jadi tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan untuk menentukan arah kemana, arah politik, arah perekonomian dan yang lain-lain. Jadi seberapa penting? Oh, penting sekali. Karena sejak kita merdeka maka kita bisa menentukan kita punya kedaulatan atas pemikiran pemikiran praktis politik, kita punya kedaulatan untuk keputusan-keputusan yang praktis, yang dinamis begitu. Itu sih. Kalau enggak ya berarti ditentukan oleh negara yang menjadi negara yang bernaung di atasnya itu. Dia bernaung kepada siapa gitu. Jadi penting. Penting ya. Gitu. Kalau misalnya Kak dia dijajah sama negara yang baik, kayak misalnya orang kan suka bilang kalau dijajah Inggris tuh hasil penjajahan Inggris tuh negaranya pada maju kayak gitu misalnya. Maksudnya kalau kita dinaungi sama negara yang lebih maju, apakah itu lebih baik gitu daripada pada ngatur sendiri nggak bisa gitu. Atau tetap butuh sebuah kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Ya tetap aja tidak semerdeka ketika kamu mendapatkan. Ya kalau kamu jika sebuah negara itu ingin memiliki kedaulatan politik secara utuh, kedaulatan ekonomi, kedaulatan pembangunan, ya memang harus punya dan diakui gitu kemerdekaannya. Kalau enggak ya pasti diatur bersama-sama, entah oleh PBB ya, entah itu nanti di bawah koloninya siapa gitu. Tetap walaupun negara yang wah kamu dijajah Inggris lebih baik, belum tentu, karena biar bagaimanapun kamu tidak bisa punya pemikiran sendiri atas apa yang mau dibawa kemana negara ini gitu. Gitu. Iya. Berarti ini benar-benar sesuatu yang sebenarnya kita mungkin udah take it for granted ya, kayak ya udahlah udah tiap tahun gitu. Tapi
sebenarnya ini sebuah apa ya, sebuah berkat yang besar ya, Indonesia tuh bisa merdeka sejauh ini ya, 76 tahun gitu. Oke, aku jadi bertanya Ya, sih Kak, sebenarnya apa sih peran iya, kita gitu ya? Apa sih peran kita sebagai anak remaja? Tadi Kak Risma juga jelasin bahwa secara survei juga anak-anak muda tuh sulit dapatkan keterikatan dengan sebuah bangsanya gitu. Kita tuh apa sih peran kita sebagai anak muda, anak-anak remaja gitu di Indonesia? Gitu? eh kalau kamu berpikir tentang peran itu mungkin progresif ya, ada kemajuan gitu. Misalnya dari tahun 18-an gitu, kontribusi pemuda itu dalam segi pemikiran, lalu kemudian membangkitkan rasa nasionalisme, makanya ada eh, apa rapat pemuda gitu, terus kemudian mereka bikin deklarasi bersama, Sumpah Pemuda gitu. Nah, terus kemudian tahun 19-an, jadi 1901 sampai 45 itu kontribusinya banyak. Misalnya ada yang menciptakan lagu kebangsaan, lalu untuk mempersatukan, lalu kemudian ada yang jadi kalau yang sekarang itu, Paul, mungkin yang menurut aku urgent, sesuai dengan apa yang tadi di survei yang didapatkan, jawaban dari survei yang didapatkan oleh teman-teman di Ketapang itu adalah hmm, anak-anak muda itu kayak nggak ngerasa ada di sini gitu loh, ya kan? Jadi nggak peduli kemerdekaan itu buat mereka be aja, nggak ada pengaruh apapun gitu. Toh mungkin ya beberapa berpikir toh bikin KTP masih susah, toh masih banyak yang korupsi dan yang lain-lain gitu. Nah teman-teman, jadi apa sih sekarang nih, zaman sekarang ini, saat ini peran pemuda, peran anak-anak muda untuk kemerdekaan. Nah, pertama yang paling krusial menurut saya adalah kesadaran bahwa kita ditempatkan Tuhan di negara ini. Kita tuh lahir di negara ini bukan tanpa tujuan gitu. Kita lahir di dunia ini, kita bertumbuh, di dunia ini dan ditempatkan secara khusus di Indonesia. Dan kita menikmati segala hal yang kita dapatkan di Indonesia ini, akhirnya bisa kita bertumbuh di sini. Nah, orang tua kita bisa berkarya, menghasilkan uang juga di negara ini gitu. Jadi itu pertama-tama. Nah, itu yang membuat kita merubah cara berpikir kita terhadap negara ini. Pertama, negara ini di Indonesia ini memang diizinkan Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tempat di mana kita lahir dan bertumbuh, mengenal relasi sosial, mengenal keluarga, menikmati kekayaan negara ini dan yang lain-lain. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan juga mau kita mensejahterakan kota tempat di mana kita tinggal nih, gitu. Nah, secara khusus mungkin kota Jakarta di Indonesia ini. Jadi kalau kamu nggak peduli, be aja terhadap pemerintah Indonesia ini, wow, apakah kamu sudah masuk di dalam bagian itu gitu, mensejahterakan tempat di mana kita tuh hidup, diizinkan Tuhan ada. So, hal pertama yang sangat krusial yang bisa kita sama-sama berikan adalah cara pandang kita terhadap negara ini. Jadi itu kan wah sekarang di sosial media misalnya PPKM dibuat, lalu ada aja yang julid gitu, ada aja yang komen-komen yang tidak sepatutnya, yang tidak terpuji, mengatakan pemerintah tidak becus, melakukan apatis, nggak peduli. Banyak ketidakpeduliannya gitu. Jadi sehingga itu membuat dia tidak terkoneksi dengan pemerintah, nggak mau support aja gitu. Dan kalaupun yang lain-lain yang dibuat kebijakan pemerintah, maka dia akan membandingkan dengan negara lain gitu.
Coba ini di negara ini, coba di negara ini, coba di negara ini. Mereka punya kemampuan, mereka punya apa gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah, bukan apa yang negara ini udah kasih buat kamu. Wah, udah banyak banget. Tapi apa yang kamu kasih buat negara ini itu pertanyaannya. Iya kan, kamu udah dapat banyak banget nih. Tapi apa yang kamu kasih buat negara ini? Kebetulan aku jadi salah satu relawan di salah satu rumah sakit darurat COVID di Jakarta ini. Jadi aku tahu budgetnya tuh berapa buat satu orang yang tinggal di sana. Pemerintah mengeluarkan uang besar. Adakah yang secara khusus berterima kasih untuk pemerintah akan hal itu? Gak peduli. Bener kan? Gak ada yang mau tahu gitu loh. Nah, terus pemerintah udah merancangkan mendatangkan vaksin yang banyak, itu ketika pemikiran kita itu diubahkan, maksudnya cara pandang kita terhadap negara ini positif, maka kita akan mendukung semua keputusan-keputusan pemerintah. Ya betul, ada banyak-banyak yang mungkin yang ke arah negatif, tetapi mari kita lihat yang bisa kita bangun bersama gitu, nggak usah lihat yang negatifnya. Bukan hanya Indonesia yang negaranya itu punya hal-hal yang negatif, yang lain. Negara yang lain juga punya gitu. Jadi mari apa yang ada di sini kita lihat dan syukuri. Kita setidak-tidaknya hal pertama tadi, kontribusi yang pertama yang kita bisa kasih adalah cara pandang kita terhadap negara ini. Itu kita diizinkan oleh Tuhan hadir di sini, itu pertama ya, mindsetnya kita. Lalu yang kedua mungkin kita berperan serta sebagai pemuda itu agen perubahan, pemuda itu agen pembaharu. Nah, ada 3 peran pemuda. Nah, gak usah tiga-tiganya, setidaknya kita itu merubah diri kita dulu, cara berpikir kita, itu pertama. Lalu yang kedua, kita bisa berkontribusi lewat hal-hal yang dekat dengan kita. Misalnya sekarang aku menjadi relawan. Relawan ini, karena aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama, maka aku mewujudkan itu dengan cara ikut perjuangan bersama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, memerangi COVID gitu. Nah, pemerintah Indonesia memerangi COVID di negara ini dengan cara mendatangkan vaksin. Maka di situ aku menggerakkan orang-orang untuk mau divaksin, untuk mau ikut ambil bagian di dalam menyelesaikan persoalan bersama di negara ini, gitu. Jadi relawan tuh apa aja sih? Ya apa aja yang saat ini lagi kamu lihat gitu, relawan di mana yang bisa kamu kontribusi, tentu dengan izin orang tua ya. Lalu kemudian bisa donor darah secara sukarela. Sekarang banyak banget dibutuhin darah. Itu peran serta yang kita bisa lakukan gitu. Selain ya misalnya, wah aku pengen sekolah di bidang hukum, nanti aku suatu hari akan bersama-sama dengan yang lain memperbaiki hukum di Indonesia. Puji Tuhan, bagus banget kalau punya peran seperti itu nanti kan. Sekarang apa yang bisa kita lakukan, mungkin yang dekat dengan kita yang pertama adalah kamu berubah cara berpikirnya, cara pandangnya terhadap negara ini, dan lihat dari cara pandang Tuhan juga. Tuhan menempatkan kita di sini. Lalu yang kedua, kamu bisa berperan aktif sebagai agen perubahan, agen pembaharu. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, aku bisa mendukung di dalam doa. Aku bisa mendukung menjadi sukarelawan mendonor darah. Aku bisa mendukung menjadi sukarelawan yang lain-lain. Gitu. Itu sih. Iya. Berarti memang yang paling krusial itu cara berpikir kita dulu ya. Karena memang kita tuh suka ngebandingin negara lain karena kita kan nggak di sana ya. Jadi ya itulah ya, ladang tetangga lebih hijau ya. Padahal rumput tetangga lebih hijau, betul sekali. Padahal sebenarnya secara realita sudah banyak sekali yang pemerintah lakukan dan kita nikmati tanpa sadar. Betul. Ya salah satunya vaksin, salah satunya ya yang kita nikmati. Vaksin tidak berbayar, gitu. Oke. Jadi aku jadi pengen tahu lebih lanjut sih Kak. Itu kan peran kita dari mengubah mindset. Kalau secara spesifik gitu ya kan, aku
juga tanya gitu ya di pertanyaan yang kedua dari survei itu, kado apa yang kalian tuh pengen kasih buat bangsa ini gitu. Ada jawaban yang serius, ada juga jawaban yang bercanda gitu ya. Yang jawaban serius ya doa gitu Yang ya. bercanda Uh, jangan-jangan. Oke. Terus Doa, terus membanggakan Indonesia dengan prestasi walau sulit. Terus hmm, ada yang tetap di hmm, rumah aja gitu. Terus mengisi diri supaya bisa ngasih kontribusi kelak gitu. Tapi ada juga yang bercanda ya Mas Olimpiade, ya sendal ya. lah apalah gitu ya. Jadi sebenarnya apa ya, kalau aku baca gitu ya soal banggain Indonesia, kasih kontribusi kelak gitu kan, itu kayak sebuah impian gitu. Kalau saya Visi ya. realistisnya tuh gimana gitu, Kak? Kontribusi apa yang bisa kita lakukan itu? Ya sebetulnya secara nggak langsung aku tadi udah singgung sedikit ya kontribusi yang bisa dilakukan. Tapi tadi jawaban survei yang dilakukan tuh bagus banget bahwa uh, mengisi diri untuk nantinya itu bisa membangun negara ini. Contohnya misalnya tadi ya aku kasih contoh sekolah hukum. Daripada kita protes-protes gitu, kita sekolah hukum, kita sekolah perpajakan supaya wah selama ini kita gua malas bayar pajak. Kenapa sih orang harus bayar pajak? Toh dikorupsi juga. Nah, misalnya gitu ya. Lalu daripada apatis seperti itu, kita masuk sekolah pajak sampai sepinter itu, sehingga kita bisa mempunyai cukup pengetahuan untuk membuat kebijakan-kebijakan gitu. Lalu yang lainnya tadi kontribusinya, oh misalnya prestasi di bidang olahraga gitu. Ya, ya itu di bidang olahraga untuk Indonesia itu bisa kado juga kayak yang kita alami di Olimpiade kemarin kan, wah rasanya seluruh rakyat Indonesia ikutan bangga, ikutan terharu, seneng gitu dan akhirnya ntar sama wah kado yang diberikan untuk Indonesia. Tapi ada juga satu dokter yang kemarin tuh sempat viral karena dia videoin ruang-ruang kosong di rumah sakit, teman-teman kalau lihat, terus kemudian dia ngomong ini hadiah terbaik buat kemerdekaan Indonesia. Apa itu hadiahnya? Dia memerangi, mencari solusi untuk persoalan COVID ini dan akhirnya sampai bisa teratasi. Itu kado yang terbaik yang diberikan para nakes berjuang untuk Indonesia. Nah, kita ini apa kontribusi sebagai kado yang terbaik ya saat ini mungkin yang paling paling bisa dilakukan tadi aku sudah singgung tentang perubahan mindset kita, cara pandang kita, tapi mungkin yang yuk kita lakukan bersama selain kita mau sama-sama divaksin, mungkin kita mau ini ya berkontribusi di dalam mencegah terjadinya lebih banyak lagi penularan gitu dengan cara ya tinggal di rumah lalu walaupun kayaknya itu bosan banget di rumah, tapi bisa menyadari bahwa ini bisa menjadi satu kontribusi yang sangat besar gitu untuk memerangi COVID di sini. Dengan begitu aku bisa menunjukkan kasihku buat negeri ini gitu, bisa memberi kado buat negeri ini. Kalau semuanya berpikir sama, maka mata rantai penularannya putus dan Indonesia bisa terbebas dari COVID gitu. Itu ya yang bisa lakukan sama ya tentu belajar yang sungguh-sungguh supaya nanti selesai kuliah, selesai sekolah, bisa masuk ke kuliah, bisa berperan gitu di bidang-bidang mana ya di negara ini yang kamu bisa punya kebijakan, kamu bisa turut urun rembuk gitu, turut kasih pendapat untuk kebijakan-kebijakan strategis di negara ini gitu. Ini Gitu aku sih. jadi ini sih Kak, jadi bertanya sih, maksudnya apakah kita harus berkontribusi bagi bangsa ya? Maksudnya apakah nggak cukup ya udah jalanin hidup, maksudnya ya udah taat sama Tuhan, setia beribadah, terus tidak melakukan dosa gitu. Apakah kita tuh harus memikirkan kontribusi bagi Indonesia gitu? Nggak cukup untuk ya diri dan keluarga dan gereja gitu. Ya, ya. Makanya karena kan
Tadi seperti yang aku juga udah singgung tadi, bahwa kita bisa aja nggak peduli, tapi kan sebagai kamu ini uh, lahirnya itu lahir di negara Indonesia, gitu. Yang mana disitulah kamu bisa mengenal Tuhan, disitulah kamu bisa bergereja. Kalau kamu uh, lahir di sebuah negara yang tidak percaya Tuhan, gimana? Kan skenarionya jadi berbeda gitu loh. Tapi di sini kamu bisa dengan bebas beribadah di gereja, bisa dengan bebas di rumah kamu baca Alkitab merasa nyaman gitu. Nah, ya itu salah satu hal yang manfaat yang didapatkan gitu. Nah karena itu mari kita memberikan apa ya yang bisa kita berikan untuk negara ini gitu. Tadi kan kamu bertanya ya emang nggak cukup ya aku ini quote on quote warga kerajaan kutip tanda kutip warga kerajaan Allah kan. Jadi cukuplah aku rajin ke gereja, aku rajin membaca Alkitab, tidak berbuat dosa, enough gitu. Nggak cukup sampai di situ, karena sebagai pribadi, entitas itu, kamu bukan hanya warga kerajaan Allah, di saat yang sama kamu itu warga negara Indonesia. Nah, kalau untuk menjadi warga kerajaan Allah kamu melakukan identitasmu sebagai warga kerajaan Allah, nah sebagai warga negara Indonesia, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan untuk negara Indonesia ini, kan gitu pertanyaannya. Gitu. Iya. Berarti sebenarnya ya ada sebuah keharusan dalam arti ya Iya dong, punya sebuah kewajiban. kesadaran gitu ya, punya kesadaran ya itulah namanya, itu mungkin yang pelajaran kita masih SD ya, ada hak dan tanggung jawab ya, kita nggak bisa cuma menerima hak kita tapi perlu ada tanggung jawab yang ada kita lakukan gitu. Kewajiban ya. Kewajiban ya, hak dan kewajiban gitu. Iya. Iya benar banget. Oke. Itu Po. Nah teman-teman kalau punya pertanyaan silahkan ditulis ya soal kemerdekaan, nasionalis Indonesia apapun ya, jangan terlalu isu sensitif ya, susah juga nih kalau. Iya. Nah ini aku jadi ini sih Kak, jadi kepikiran, maksudnya apakah mungkin gitu ya beberapa gereja itu tidak terlalu ini sama negara karena kita merasa diri tuh minoritas gitu, kayak istilahnya ya banyak ya, kalau kita disakiti ya udah kita mengampuni gitu dan kita nggak mengganggu mereka gitu. Apakah itu juga jadi salah satu faktor ya, mindset gue minoritas gitu kayak gitu. Iya, sebetulnya aku salah satu orang yang mungkin tidak menyetujui minoritas dan mayoritas ya. Cuman ya oke, mari kita membahas itu. Iya. Jadi daripada kita memikirkan tentang minoritasnya kita atau jumlah yang lebih sedikit dibandingkan yang pada umumnya, kita ini kan tinggal di negara Indonesia bersama dengan yang lainnya. Kalau digambarkan Indonesia ini sebagai rumah, oke. Itu aku bikin lagu tuh, aku ciptain lagu, nanti teman-teman lihat, Indonesia rumah kita namanya. Indonesia sebagai rumah bersama, di dalamnya kamu hidup berdampingan dengan yang lain. Karena heterogen, karena beragam. Ada beragam suku, beragam budaya, beragam suku bangsa, bahasa gitu yang di dalamnya. Tetapi semua yang beragam itu tinggal di dalam rumah yang sama, atap yang sama, yaitu Indonesia. Oke, di Indonesia ini kita tinggal di rumah bersama ini. Dan Pancasila itu sebagai filosofi Groundslah atau dasar negara yang bisa menyatukan cara berpikir orang yang banyak ini. Nah, di antara minoritas dan mayoritas itu ada dijembatani oleh solidaritas. Di antara minoritas dan mayoritas dijembatani oleh solidaritas. Maka yang jumlahnya lebih banyak itu akan bersolidaritas terhadap yang jumlahnya lebih sedikit. Karena rumah itu adalah rumah bersama, bukan rumah yang A, bukan rumah yang B, atau rumah yang C. Jadi, kalau kita merasa misalnya, saya dari etnis Tionghoa,
Saya merasa tersingkir pikiran-pikiran Anda sendiri. Coba kamu ikutan berkontribusi, banyak temanku yang etnis Tionghoa yang ikutan menjadi relawan di blusuan gitu, di bawah kolong, di mana, nggak apa-apa, diterima aja tuh. Jangan-jangan kita yang memblokade itu sebetulnya. Kita yang berpikir kita yang minoritas gitu loh. Nah, maka mari kita keluar dari cara pandang seperti itu, kita jembatani antara yang minoritas dan mayoritas dengan solidaritas. Kita bersolidaritas juga terhadap pemikiran orang banyak itu, dan mereka bisa melihat kita juga sebagai sesamanya manusia. Gitu. Yang sama-sama tinggal di rumah yang sama, rumah bersama itu Indonesia, dengan filosofi Groundslah atau dasarnya adalah Pancasila. Yang menyatukan sebagai payung ini, solidaritas itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka semua orang yang tinggal di Indonesia itu adalah manusia-manusia yang bertuhan. Dan kita bisa bersolidaritas karena kita sama-sama bertuhan gitu. Itu solidaritasnya, bertoleransi akhirnya di dalamnya. Gitu, menghargai perbedaan yang ada. Maka ketika dia bertuhan dengan cara A, kita menghargai perbedaan cara dia datang kepada Tuhan, bukan menghakimi, bukan malah menciptakan kesenjangan yang kita ciptakan sendiri sebetulnya. Gitu, itu sih. Jadi ya itu, balik lagi kita harus berpikir bahwa ini rumah bersama gitu ya, dan mungkin aja itu pemikiran-pemikiran dari orang tua atau dari masa lalu mereka gitu ya, soal ya perbedaan, misalnya kayak Tionghoa kan lumayan itu ya, punya masa lalu mendapatkan yang trauma gitu ya. Jadi banyak trauma. Jadi kita tuh sampai sekarang juga kayak masih ketar-ketir gitu kalau ketemu yang berbeda gitu ya. Padahal mungkin pas kenalan atau mulai diseberangi dengan solidaritas itu gak separah yang kita pikir gitu ya. Gini, prinsipnya jangan merasa tamu di rumah sendiri. Kalau kamu ngerasa tamu, mentalitas kamu untuk ngerasa, gue minoritas, aku dulu punya masa lalu, ya alih-alih merasa tamu, kamu itu seberangi dengan solidaritas, gitu, jembatani dengan solidaritas, gitu. Boleh kasih ini nggak Kak, solidaritas, menyeberangi dengan solidaritas itu secara konkret yang mungkin karisma atau pelayanan GKMI ARK yang pernah dilakukan gitu Kak, itu supaya kita lebih ngeh gimana sih caranya gitu. Oke, gereja GKMI ARK itu pernah didatangi oleh BPBD. BPBD itu Badan untuk Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita mengadakan pelatihan, di dalamnya ada 5 unsur keagamaan di Indonesia ini, di Jakarta ini, yang datang dengan background salib gereja. Terus ketika ada orang-orang misalnya dari tempat binaan kami datang ke gereja untuk menjual kreativitasnya, maka warga gereja menyambut mereka, bukan menolak, bukan selama ini gimana takut enggak. Nah, bahkan dari orang-orang Islam garis keras bisa datang gitu, saudara-saudara kita itu bisa datang gitu, bukan dengan perasaan curiga, perasaan takut, tapi sekali lagi menjembatani dengan solidaritas dan dengan perasaan yang lebih besar daripada ketakutan kita, itu belas kasihan yang kita miliki gitu. Ketika datang tuh ini sesamaku manusia yang datang. Jadi melihat karyanya juga karya yang baik, bukan ya udahlah aku beli juga dengan kasihan gitu. Motifnya itu motif yang kita menyeberangi perasaan-perasaan ketidaknyamanan, dan ingat bahwa kita tinggal di rumah yang sama itu Indonesia, di dalamnya ada berbagai macam suku agama. Nah, ketika orang-orang di dalamnya ini yang tinggal di dalamnya itu kita melihat ada perbedaan, maka kita seberangi dengan solidaritas. Dan kalau Tuhan Yesus itu berkali-kali hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka kita sebagai muridnya pun melihat dengan tergerak oleh belas kasihan ini sesama manusia. Gitu. Jadi kita bisa itu langkah konkret untuk solidaritas ini ya. Maka beberapa kali GKMI ARK itu bisa bisa menyambut gitu. Menyambut ke
di rumah yang sama itu. Lalu kemudian pernah juga punya pengalaman, kita anak mudanya, beberapa di antaranya itu kita ke NU untuk bincang dengan pemuda-pemudinya di sana. Dan mereka juga jadi tahu, oke, etnis Tionghoa beragama Protestan, tapi tidak seperti yang saya pikirkan. Mereka pun, kita pun jadi tahu, ternyata saudara-saudara kita yang Muslim juga punya kasih yang besar. Kita datang ke Katolik gitu. Terus sebaliknya demikian. Nah, kita pernah sama-sama bakti sosial di salah satu rusun itu mengadakan buka puasa. Yang melayani buka puasanya adalah pemuda-pemudi di GKMI ARK. Kita bikin panggung boneka, kita makan puasa bersama, dan kita melayani di situ gitu. Itulah keluar dari kecurigaan-kecurigaan, ketakutan-ketakutan yang akhirnya itu bisa menolong kita untuk melihat manusia itu lebih daripada sekat-sekat primordialisme, yaitu etnisnya, bahasanya, dan yang lain-lain. Begitu. Berarti sebenarnya kuncinya itu adalah memperbanyak interaksi-interaksi dengan di luar dari etnis kita gitu ya, atau dari homogennya kita gitu ya. Nah, itu yang kesempatan kita perlu membuka banyak interaksi itu sebenarnya gereja-gereja ya. Betul. Begitu sebaiknya. Betul. Iya. Soalnya kalau aku pikir-pikir nih ya, sejak aku kecil gitu, kayaknya nggak punya, maksudnya aku kayak nggak ada memori duduk bersama dengan yang berseberangan gitu. Maksudnya, iya kayaknya aku pribadi juga nggak punya pengalaman gitu, kayaknya sampai kayak nggak ada terlintas di memori gitu. Iya. Nah, salah satu yang bisa menjadi parameter atau indikator itu kecanggungan kita mengucapkan saudara-saudara kita yang Muslim, saudara kita yang saudara kita yang lain ya, jadi canggung gitu. Padahal mari kita, ya tapi it's okay. Itu pemuda, dan kita awali dengan pemuda dan remaja yang bisa kita bersama-sama, mari kita memiliki rumah ini gitu. Indonesia itu rumah kita bersama yang didasari oleh filosofi Groundsel yaitu Pancasila yang mengatur kehidupan bersama di antara yang berbeda-beda itu. Maka di tengah keberagaman nggak perlu menjadi seragam, kita bisa hidup nyaman, nggak perlu canggung gitu. Nah, masalahnya adalah kita sering merasa menjadi tamu di rumah kita sendiri. Iya kan, kalau tamu kan canggung, mau minum banyak canggung, mau makan ini canggung, kue nanti kebanyakan dikira rakus gitu kan. Nah, begitulah kira-kira. Maka apa sih yang bisa kita itu sebagai satu orang Kristen, kedua etnis Tionghoa atau dari aku misalnya dari Ambon gitu yang ya bisa dibilang jumlahnya itu tidak sebanyak yang pada umumnya gitu yang di Jawa misalnya. Nah, mari kita melihat kita itu bagian dari Indonesia. Dan sekali lagi ingat, walaupun kita ini warga negara kerajaan Allah maksudnya, yang kita itu perlu melakukan disiplin rohani, pengenalan akan Allah, kewajiban-kewajiban kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Nah, mengasihi Allah itu salah satunya adalah dengan menghidupi status kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Gitu. Merdeka. Ya sih. Ya betul. Aku masih canggung gitu kalau ini. Ya karena sedikit sekali ada interaksi ya dengan orang di luar. Ya itu. Ya maka mulai sekarang mungkin tadi kan dari pertama aku ngomong cara pandang kita, cara berpikir kita. Itu mari kita menyeberangi dengan mayoritas dan minoritas itu dengan jembatan penengah solidaritas. Tapi selain itu, solidaritas ini bisa menolong kita untuk keluar melihat manusia dari sekat-sekat primordialisme. Etnisnya, bahasanya, kesukaannya, dan yang lain-lain. Karena Allah menciptakan
semua manusia segambar dan serupa dengan Dia. Kita memandang manusia sebagai imago Dei, segambar serupa dengan Allah, bukan dari etnisnya, bukan dari bahasanya, bukan dari siapa dia, latar belakang budaya dan lain-lain. Namun kita memandang sesama manusia sebagai gambar dan rupa Allah, homo imago Dei, gitu. Iya, betul. Ya, itu kayak konsep yang sering aku ucapkan, tapi sebenarnya dalam praktis nggak terjadi juga ya. Betul, iya. Dan itu banyak yang yang berjuang untuk itu banyak banget ya, kayak misalnya nih teman-teman mau jadi relawan tuh juga banyak takutnya loh. Misalnya, aduh nanti mereka perilakunya seperti apa gitu. Tenang, ada Tuhan ya, tetapi ada karisma. Ayo kita sama-sama berjuang untuk menghidupi iman kita, menghidupkan iman kita, bukan hanya menghidupi, tapi menghidupkan, menghadirkan di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, gitu. Sehingga orang-orang tuh bisa ngelihat, oh iya, betul anak-anak Tuhan ini memandang sebagai sesama manusia, bukan siapa aku, dan aku bukan dilihat secara canggung dan lain-lain, gitu. Tapi yang kamu alami bukan hal yang keliru, Paul. Itu perlu waktu untuk akhirnya bisa punya pertumbuhan di dalam ini gitu, untuk menyadari kamu selain warga negara Kerajaan Allah, kamu adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Indonesia itu rumah bersama, Pancasila filosofi Groundslah. Gitu kira-kira. Gue ulang-ulang terus ini biar nancep. Betul. Jadi aku kayaknya memang perlu jalan bareng sama Karisma setahun ini kayaknya. Setahun. Kurang kok. Murid Tuhan Yesus 3 tahun loh. 3 tahun habis itu Tuhan Yesus rip. Kamu mau gitu jalan sama aku, habis itu jangan. Loh, yang rip berarti Karisma dong, kan gurunya Karisma. Jangan, oke. Jangan. Tugas masih banyak, Sandra. Oke. Ya, benar. Oke. Ya, ini menarik banget obrolannya ya. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan atau pemikiran atau mungkin punya ya apapun lah ya, setiap gimana kalian mau ungkapin, ini saat yang tepat untuk kita mengoreksi setiap pikiran hati kita gitu ya, sebagai warga negara Indonesia gitu. Jadi ini Karisma nih orang yang tepat banget buat kita ajak ngobrol soal topik ini ya. Jadi silakan tulis aja ya. Amin. Oke, nah ini nih ya, Karisma sempat mau singgung soal righteousness exalt the nation. Itu maksudnya gimana tuh, Kak? Iya, jadi dulu waktu aku kuliah, lulus kuliah itu aku ikut alumni Persekutuan Kristen di Perkantas di daerah Patung Patani sana. Nah, salah satunya tuh ada satu pembicara, Ibu Dorothy Mark yang sekarang udah meninggal, itu ngomongin tentang righteousness exalt the nation. Jadi kebenaran meninggikan derajat bangsa. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di Indonesia, kita memegang kebenaran Tuhan, sehingga kebenaran yang kita hidupi dan kita hidupkan di negara ini, itu akan meninggikan derajat bangsa ini. Maksudnya adalah, ketika anak-anak Tuhan seperti tadi ya, canggung, malu, terus nggak mau menampilkan diri, menonjolkan diri, dan kemudian yang nampak adalah kecacatan, kisah-kisah buruk di negara ini, maka oleh negara-negara lain ini dianggap catatan buruknya Indonesia. Betul ya. Dan akhirnya orang-orang yang tinggal di dalamnya, termasuk anak-anak muda, ikutan juga menghakimi, menilai Indonesia dari sudut pandang itu. Gitu. Nah, ketika kebenaran yang kita hidupi, kita hidupkan di dalam peran-peran kita masing-masing, sebagai guru, sebagai pekerja di mana gitu, terus sebagai warga negara Indonesia yang berkiprah dimanapun itu, kita hidupi dan hidupkan kebenaran itu, maka yang terlihat adalah buah-buah yang manis gitu dari
buah iman kita yang kita hidupi dan kita hidupkan di negara ini, sehingga wah itu nanti sikap hidup kita, sikap hidup yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, meneladani Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita hidupkan dalam laku hidup kita itu, terus kan akan memberikan yang terbaik tuh di tempat di mana kita berada. Yang lain-lain juga sama terinspirasi. Akhirnya gak ada lagi korupsi. Amin. Gak ada lagi tuh, gak ada lagi yang tadi tinggal di rumah bersama tapi yang lain merasa tamu. Oke. Gitu. Gitu sih. Jadi menarik ya bahwa waktu kita menghidupi iman, jadi balik lagi bukan berarti apa ya, berarti kita penting juga untuk belajar firman, untuk menghidupi iman, tapi juga itu perlu diterapkan di dalam sebuah bangsa supaya itu menaikkan derajat bangsa itu gitu ya. Ya. Nah, contohnya ya, kita diharumkan negara ini tuh dengan apa sih? Prestasi olahraga misalnya. Wah, senang banget gitu. Terus Indonesia benderanya berkibar, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, prestasi apa di ajang olahraga internasional ini ya. Terus yang nangis itu bukan hanya pemain dua itu, presidennya nangis, kita semuanya nangis gitu. Itu akibat kerja ini ya analoginya, akibat kerja keras dari dua orang ini. Maka ketika anak-anak Tuhan bekerja keras, berlatih untuk menampilkan pertandingan iman yang baik itu, kebenaran yang dinyatakan itu, ya yang nangis bukan hanya satu orang gitu, nangis terharu yang menang itu bukan hanya satu orang, tapi seluruh bangsa ini. Gitu. Oke. Wah, ini poin penting banget ya. Oke, ini aku akan bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk sebelumnya nih ya, Kak ya. Jadi dia bertanya seperti ini ya. Apakah boleh gitu ya? Apakah boleh kalau dia itu misalnya ya dia tuh nggak bangga sama negara Indonesia, jadi dia mau belajar, dia sekarang sekolah dengan baik, dapatkan prestasi yang baik supaya nanti dia bisa ke luar negeri dan jadi warga negara luar negeri gitu ya. Nah, menurut Karisma gimana menanggapi gitu ya masalahnya? Itu soal pilihan. Ya kita juga tidak bisa menghakimi pilihan dia untuk menjadi warga negara negara lain gitu, karena mungkin ya ada luka masa lalu tentang yang tadi kamu ceritakan ya, ada masalah isu sosial yang membuat dia itu merasa nggak nyaman, nggak aman di Indonesia ini. Itu pilihan. Tetapi belajar di luar negeri itu juga bukan hal yang buruk gitu. Kita bisa belajar di negara misalnya ya yang bagus tentang teknologi membuat pesawat itu di Jerman. Aku belajar di Jerman itu bukan kamu kemudian menjadi orang yang tidak nasionalis, enggak. Memang yang rujukan untuk belajar teknologi membuat pesawat di Jerman, ya nggak apa-apa belajar di sana untuk mendapat ilmunya. Nanti kemudian wah ada warga Indonesia nih yang berprestasi di sana. Nah itu bukan hanya kamu gitu ya, bukan hanya misalnya siapa teman kita kemarin yang jadi host mau studi di Australia. Nah tiba-tiba dia ketemu vaksin gitu kan. Wah ada warga negara Indonesia menemukan vaksin, nah gitu. Nah tapi sebetulnya memang jangan lupa kita tuh punya dua kewargaan gitu. Satu kerajaan Allah, satu lagi adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang satu ketika kamu belajar seperti untuk Tuhan, sehingga kamu maksimal dan bagus. Dan satu sisi lagi kita sebagai warga negara Indonesia, maka itu tuh bisa menjadi kebanggaan bersama. Kayak tadi loh, dua orang itu seluruh Indonesia diwakili oleh dua orang yang sedang berlaga di satu pertandingan yang luar biasa gitu. Nah, sementara yang
satunya lagi itu eh, seluruh warga negara Indonesia itu terwakili oleh wakilnya doang gitu. Wakil yang 2 orang ini. Nah, sama gara-gara kehadiran kita yang memberikan yang terbaik dalam belajar dan lain-lain, maka itu bisa uh, terwakili gitu loh. Yang lainnya tuh banyak terwakili. Nah, itu salah satu yang kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tapi pertanyaan itu jangan ditanggapi secara negatif gitu ya. Maka kalau kamu sekolah di luar negeri artinya kamu tidak kurang nasionalis gitu. Atau belajar di luar negeri itu memandang rendah sistem pendidikan di Indonesia. Jangan begitu. Itu pemikiran yang terlalu picik. Belajar di luar negeri jika itu menjadi rujukan tempat belajar yang bagus, terus kita sungguh-sungguh belajarnya bagus, itu juga bisa menjadi kontribusi kita sebagai warga kerajaan Allah dan warga kerajaan negara Indonesia. Oke. Gitu. Ya, ini kadang itu kalau sudah kayak ngapain sih ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Ini kan kita bahasa Indonesia gitu. Itu kan cik juga ya. So Inggris, Anda so Inggris gitu. Makan tempe Gini. aja ngomong bahasa Inggris gitu. Itulah ya kan. Makanya kadang-kadang kita itu melihat orang bukan dari apa yang dia hasilkan, tapi lihat dari kayak prestasinya tuh diblok gara-gara perilakunya dia gitu. Oke, orang-orang yang berbahasa Inggris itu bukan dia tidak nasionalis. Banyak kok yang misalnya ada banyak YouTuber juga itu yang ngomong bahasa Inggris. Tapi ya kalau kita lihat dia tuh lahir dan besar di luar negeri gitu. Terus kalau misalnya anak Yutaku gitu ngomongnya bahasa Inggris, ya dia sekolah di sekolahnya bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Sehingga dia lebih apa ya, bisa menjelaskan dengan baik itu kalau berbahasa Inggris. Tapi apakah dengan dia berbahasa Inggris kemudian dia akhirnya tidak mencintai negara ini? Enggak. Dengan dia tahu belajar, menyerap banyak ilmu, terus nanti dia bisa berkontribusi dengan itu prestasinya, apakah berbahasa Inggris itu kemudian menghalangi dia menjadi orang nasionalis? Enggak juga gitu. Jadi jangan dilihat dari dia berbahasa apa, apakah dia nonton drakor apa enggak. Jangan nonton drakor, nonton aja sinetron misalnya atau FTV. Bukan itu esensinya. Gitu. Esensinya kamu mencintai, kamu menghidupi peran atau identitas kamu sebagai warga negara Indonesia itu ya tadi ketika dengan perubahan cara pandang salah satunya ya gitu. Oke. Kalau soal ini jadi ada yang nanya gimana kalau salah satu kado dari kita untuk Indonesia adalah kita membeli dan memakai produk lokal gitu. Jadi bangga buatan Indonesia gitu. Oke. Nggak apa-apa juga, tapi gini, jangan sampai perasaan ingin bangga terhadap Indonesia lalu produk-produk lokal yang dibeli itu juga jadi nggak efisien dalam keuangan, misalnya handphone gitu. Oke, yang buat di mana tapi pabriknya di sini gitu, dirakitnya di sini misalnya. Kalau gitu aku beli itu gitu. Ya itu pilihan kamu sih, tapi kalau aku mau beli misalnya, ini produk bukan Indonesia ini, tapi Xiaomi. Tapi bukan berarti aku menggunakan Xiaomi terus aku tuh tidak mencintai negara ini, dan ketika aku beli produknya Indonesia, lantas kemudian aku memberi kado untuk Indonesia, bukan itu esensinya. Oke. Gitu. Mau memajukan UMKM misalnya, bagus banget, boleh. Aku mau beli tas bambu-bambu itu loh yang bagus karena itu lokal punya. Oke, nggak apa-apa, tapi orang seperti aku
yang pergi-pergi terus gitu, pergi ke di frontline, kehujanan tasnya habis itu rusak pasti. Iya kan? Nggak efektif, besok beli lagi malah boros gitu. Jadi lihat mana yang pas lah sama kamu, mana yang cocok, yang pas, yang efisien gitu. Tapi ya kalau akhirnya, wah saya mau memulai dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri, nggak apa-apa, bagus. Kalau itu cocok buat kamu, gitu. Ya, oke. Ya, jadi ya punya kebijakan juga ya, apa punya bijaksana juga ya, bukan berarti langsung serta merta beli produk itu kamu ini. Tapi walaupun memang kan presiden juga ini ya menggaungkan itu Menyarankan, ya produk lokal gitu ya. Tapi ya itu sebenarnya untuk mungkin menanggulangi orang-orang membantu yang udah perekonomian. Ya, ya sama yang udah apatis juga kali ya sama Indonesia dengan ya, membeli ya. Indonesia. Oke, jadi teman-teman apakah ada pertanyaan nih? Silakan ditulis di bawah. Kayaknya tadi semuanya menyimak dengan baik ini. Udah ketancap sana tancap sini kayaknya ya. Tancep, banyak tancapnya. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan ini sih Kak. Sebenarnya apa sih tantangan sebenarnya ya bagi generasi muda apa khususnya buat kita sih orang-orang Kristen gitu ya. Sebenarnya tantangan apa yang sebenarnya kita tuh perlu sadari dan ya kita perlu atasi itu gitu ya. Apakah ya itu ya balik lagi ke mindset kita gitu ya. Tapi ya gimana tuh? Apakah ya gimana gitu ya? Aku tantangan apa gitu ya? Tantangan untuk bisa menyadari kalau kita ini punya kewargaan di surga dan kewargaan di dunia ini, di Indonesia gitu. Tantangannya ya. Wah, dengan era digitalisasi ini sih tantangannya sangat banyak. Terutama sosial media itu yang mempengaruhi cara pandang kita, itu akhirnya mempengaruhi juga cara pandang kita terhadap negara ini. Gitu. Jika bacaan-bacaan kita, source atau sumber-sumber bermedia sosial kita adalah sumber-sumber yang memberikan kita itu rasa dan pemikiran yang negatif, kita kebawa negatif. Itu tantangannya. Tetapi jika itu adalah yang bisa memberi dampak yang positif, kita akan kebawa positif. Misalnya, aku selain tadi ya alasan bahwa kita mencintai Indonesia karena satu, Tuhan menempatkan kita tinggal di Indonesia. Dan kita bertumbuh mengenal Tuhan, beribadah dengan bebas, membaca Alkitab dengan seluas-luasnya. Itu karena kita tinggal di Indonesia, di dalam ketetapan Tuhan. Oke? Nah, tapi selain itu, kita tuh juga bisa punya keputusan untuk membaca mana yang mempengaruhi kita. Misalnya, ada anak-anak muda yang bikin lagu-lagu yang backgroundnya itu tempat-tempat yang bagus di Indonesia. Aku bangga menjadi Indonesia. Aku Indonesia gitu misalnya. Dengan yang lagu yang latar belakangnya tuh alam di Indonesia bagus-bagus banget gitu. Terus wah, waktu dia pergi berkunjung kemana, dia sampaikan di sosial media, saya ketemu turis mancanegara yang datang ke mana, misalnya Labuan Bajo, di Ambon banyak banget pantai yang bagus-bagus, saudara silakan hadir di sana, di Manado, di Bali, dimanapun gitu yang bagus-bagus kita tunjukin dan kita bangga gitu sebagai bagian dari Indonesia. Orang lain jauh-jauh loh datang mau liburan di sini ke Raja Ampat, ke Lombok, kemana-kemana. Ya, aku bangga walaupun belum pernah kesana sih gitu ya. Terus wah aku bangga karena di film Eat, Pray and Love Bali masuk di sana loh, keren gitu. Tapi nggak usah dibuat-buat juga. Gitu. Jadi ya tergantung kita sih mau bersikap. Kita punya pilihan-pilihan dan gimana kita bisa memilih pilihan-pilihan yang membuat kita itu mendukung misalnya kebijakan pemerintah, kita berkontribusi dalam perjuangan Indonesia ini, menjadi bagian dari warga negara Indonesia ini dengan bersama-sama mendukung apa yang
pemerintah ini sedang programkan gitu. Berarti tantangannya tuh sebenarnya ya sosial media juga ya, bagaimana Ya, kita salah satu tantangannya. jadi mempengaruhi cara berpikir kita ya. Ya, Apalagi kalau kita dapat beritanya tuh yang ini ya, yang ya. apa nih pemerintahan apalah kayak gitu-gitu ya. Jadinya Ya, kita tapi juga merasa. ya. Tapi sosial media tuh juga bisa memberi pengaruh baik. Nah, tergantung pilihan kita gitu. Kalau buat anak muda sih, aku rasa sih itu yang paling, karena kan sekarang lagi bisa kemana-mana, betul ya, dibatasin gitu. Untuk keamanan bersama maka di rumah aja. Jadi di rumah aja interaksinya dia kan dengan sosial media, dengan Instagram, dengan TikTok, dengan YouTube, yang akhirnya tergantung kamu tontonannya mau gimana nih, mau yang mempengaruhi kamu bersyukur atas negara ini yang diberikan Tuhan untuk kamu atau enggak gitu. Jadi sosial media itu bisa menjadi tantangan tapi juga bisa menjadi keuntungan. Ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oke. Ya ini benar membuka pemikiran kita sih ya soal ya sebenarnya kita bisa lakukan tapi kebanyakan apa ya terlalu banyak alasan dan ketakutan untuk memulai sih ya. Jadinya ya udahlah aku lagi gereja aja gitu ya. Tapi ya sebenarnya kita punya kewajiban sebagai warga negara Indonesia gitu ya untuk berkontribusi ambil bagian. Jadi buat teman-teman yang join hari ini, apapun talenta kalian hari ini gitu ya, kalian lagi sekolah atau lagi kuliah apa, ya mulai pikirkan apa yang mulai pikirkan dan doakan kali ya, apa yang Tuhan mau arahkan untuk kalian kontribusi bagi bangsa ini ya. Ya. Sehingga nanti ada generasi Ahok yang berikutnya gitu yang ikut serta dalam membuat kebijakan publik yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Betul. Gitu. Waktu kita ada di posisi yang penting itu sebenarnya Injil tuh lebih terberitakan lebih luas sebenarnya lewat kebijakan kita, lewat perilaku kita, perkataan kita, itu sebenarnya kan Injil tuh lebih terbuka gitu ya. Bicara banyak ya. Jadi kalau Injil bicara banyak, iya, karena kita hidupi dan hidupkan. Tapi ya motif kita itu kenapa kita ingin ambil bagian di dalam tempat-tempat yang penting gitu di membuat kebijakan publik. Ya salah satunya apa yang diajarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu kan kasih, kebenaran, keadilan. Dan keadilan itu bisa kita hadirkan ketika kamu tuh bisa membuat salah satunya kebijakan publik. Contoh misalnya aku ketika relawan dan menjadi Satgas COVID itu punya porsi untuk bisa memberikan masukan dan akhirnya bisa mengubah cara kerja yang bisa memberi kesempatan yang sama untuk banyak. Misalnya orang bingung kan, aku punya KTP-nya jauh, mau vaksin gimana gitu. Nah akhirnya kita ubah kebijakannya, misalnya dengan kita masuk di dalamnya. Kalau kita di luar kita nggak tahu prosedurnya seperti apa, tata caranya seperti apa, terus kita main protes-protes aja, kamu protes apa, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Nah ketika kita masuk di dalamnya, kita bisa membuat kebijakan, kita bisa mengundang sebanyak-banyaknya orang untuk divaksin gitu. Dan akhirnya kebijakan yang kita berikan atau sumbangsi pemikiran yang kita berikan, yang diterapkan, itu bisa menolong sebanyak mungkin orang akses kepada vaksin. Misalnya contoh-contoh real ya, contoh konkret. Nah gitu. Betul. Kan kebanyakan kita dengar berita kayak apa nih pemerintah, masa kita harus jauh-jauh gitu. Tapi waktu kita bisa berkontribusi, kayak Karisma berkontribusi masuk dalamnya, ya bisa langsung kasih sumbangsi pemikiran gitu ya. Enggak. Wow. Berarti kita harus terima kasih sama Karisma. Jangan. Ternyata karena Karisma, guys. Luar biasa. Banyak yang di situ.
Salah Ya, oke. satunya, Tapi one of salah satunya ya betul. one of Salah them. satunya. Wow, kita Ya, terbuka hari ini ya, gila. Kalian ya. ya itulah selingnya karisma ya, itu benar-benar kalau teman-teman mau lihat pelayanan karisma tuh benar-benar berkontribusi banget gitu. Aku aja banyak belajar dan ya masih ya itu ya aku Thanks, Bro. 3 tahun ya berguru karisma ya. Ya puji Tuhan. Itu ya ya ini karena aku menyadari juga gitu. Dulu dulu tuh ya sama gitu kan. Aku itu sering menjadi berpikir aku beda sendiri seperti yang kamu pikirkan tadi, Paul. Dan mungkin teman-temannya juga punya pengalaman yang dengar di sini punya pengalaman yang sama. Misalnya ya, aku satu-satunya yang biasanya tuh kita menyebut dirinya tuh pribumi gitu. Di teman-temanku yang sekolahnya semua etnis Tionghoa gitu. Nah, tapi sahabat-sahabatku itu adalah kami berlima itu bersahabat dari kecil dan sampai sekarang tuh ada yang wah itu kita benar-benar sisters gitu. Dan kita melihatnya bukan etnisnya lagi gitu karena dan aku tidak punya luka-luka dengan misalnya relasi-relasi yang mungkin rusak karena ada pengalaman manis bersama dengan temanku yang ini gitu. Nah demikian juga dengan kamu misalnya atau yang lain yang ternyata oh pada waktu kerusuhan tuh ada satu ini ya, ada satu cerita itu pada waktu kerusuhan temanku itu kan dia panik attack terus ketakutan luar biasa yang nolongin dia itu Ustadz. Dan dia dibawa ke rumahnya dulu kan, dibawa ke rumahnya dulu, besokannya pulangin dia nginep sana, dikasih makan. Pengalaman itu pengalaman yang akhirnya nggak membuat dia cepat mengambil kesimpulan ketika ada misalnya mayoritas yang orang-orang Muslim melakukan tindakan apa gitu misalnya, dia tidak cepat menghakimi karena ada pengalaman manis bersama dengan bapak yang menolongnya tadi gitu loh. Jadi sebetulnya yang pengalaman-pengalaman itu akhirnya membuat kita tuh menyadari di Indonesia ini itu beragam banget yang tinggal di dalamnya. Yuk mari daripada kita itu menorehkan sejarah luka, lebih baik kita melihat oke, Indonesia sebagai rumah bersama. Di dalamnya ada orang-orang yang berbeda-beda tinggal. Ada sebanyak mungkin etnis Madura, Manado, Ambon, Tionghoa, terus Betawi dan yang lain-lain. Banyak yang tinggal di sana. Nah, Pancasila yang menyatukan itu dengan mengajak orang-orang yang tinggal di Indonesia yang beragam ini untuk menyatukan pemikiran kita punya satu Tuhan. Kita sama-sama memandang kamu sebagai manusia yang bertuhan gitu. Karena itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia disatukan oleh rumah yang bersama ini. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang manis itu akhirnya kita bisa tinggal itu nggak ngerasa tamu lagi. Siapapun kita tinggal di rumah yang disebut Indonesia, rumah bersama. Nah, ketika kita tinggal di rumah bersama itu, nggak lagi tuh berpikir minoritas dan mayoritas, tapi kita jembatani tadi itu dengan solidaritas. Ya, gitu. Oke, ini tadi quotes aku highlight dari Karisma adalah jangan lagi menoreh sejarah luka lagi ya di dalam generasi kita ini, tapi mari kita mulai berpikir apa yang bisa aku lakukan bagi rumah bersama ini ya. Itu yang kita saksikan tulisan lagu aku di YouTube. Betul. Indonesia rumah bersama. Betul. Teman-teman silakan cek di YouTube ya tulisan lagunya Karisma. Itu dia bersama dengan ini ya anak-anak di rusun tuh ya kayak. Enggak, itu dikenalin. Jadi itu sebagai propaganda sebetulnya untuk edukasi bahwa semua kamu tuh harus memandang sesamamu sebagai manusia, bukan etnisnya, bukan apa bahasanya. Dan itu kan diajarin di rusun-rusun dimanapun aja gitu. Ada kesempatan ngajarin lagu itu ya diajarin supaya kamu nggak memandang dia sebagai tamu. Kita semua sama haknya. Kita semua sama kewajibannya gitu. Oke. Ini satu quotes lagi ya. Stop berhenti sebagai tamu di rumah sendiri. All Indonesian.
Ya, ya. Luar biasa ya. Mantep banget, mantep banget. Ini kita gak cukup sih 1 jam nih kalau ngobrol sama Karisma nih. Benar-benar membuka banyak pemikiran ya. Tapi Ya, waktu sangat membatasi kita. Karisma, thank you ya, banget untuk thank you. kesempatannya bisa berbagi banyak hal bagi kita hari ini. Kita Hmm, dukung Karisma di dalam doa supaya pelayanan Karisma terus jadi berkat, makin banyak kebijakan-kebijakan publik yang Karisma bisa berkontribusi, dan semoga ya, kita juga nih anak-anak remaja kayak Ketapang juga punya kesempatan untuk ya menurut aku berinteraksi dengan orang-orang di luar lingkaran kita, dan bukan lingkaran kita ya, tapi ya kembali bersama dengan di hidup sebagai rumah bersama itu ya. Oke. Karisma boleh nggak pimpin doa buat kita semua Kak, supaya ya untuk kemerdekaan Indonesia anak muda nih punya kebangunan rohani ya, atau ya rinduan uh, bersama ya, rinduan bersama lah gitu ya. Oke. oke. Sebelum berdoa, aku mungkin closing statement ya. Oh iya boleh Jadi, boleh. jadi gini teman-teman, kita itu selain warga Kerajaan Allah, kita adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Tuhan menempatkan kita di Indonesia, menikmati pertumbuhan yang baik, bisa mengakses firman Tuhan, mengenal Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan di Indonesia. Nah, karena itu, mari kita menghadirkan kesejahteraan bagi Indonesia dengan kita berkontribusi setidaknya di dalam cara pandang kita. Kita memandang Indonesia ini, melihat Indonesia ini sebagai anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Lalu kemudian kita tinggal di rumah bersama Indonesia ini bersama dengan orang-orang yang beragam itu, yuk kita jangan merasa kita ini tamu. Kita ikutan menjadi mengelola milik yang adalah dianugerahkan Tuhan buat kita juga. Dan jangan pernah berpikir kita ini minoritas. Kenyataannya kan memang minoritas, Kak. Mari kita jembatani minoritas dan mayoritas itu dengan solidaritas. Dan kita memandang manusia sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Melampaui batas-batas primordialisme. Suku, agama, etnis, dan yang lain-lain. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Siapa sesamaku manusia? Dia adalah yang diciptakan oleh Tuhan, sama seperti kita, segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini bincang-bincang kami untuk menyadarkan bahwa selain kami ini adalah warga kerajaan Allah, namun kami di saat yang sama adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami tinggal di rumah ini, biarlah setiap kami Tuhan mau mengasihi Tuhan dengan cara berkontribusi, dengan memiliki cara pandang yang baru terhadap negara Indonesia ini. Dan kami mau dengan kapasitas kami, dengan apa yang bisa kami lakukan, kami bisa berkontribusi untuk negara yang kami kasih ini, yang Tuhan anugerahkan buat kami, sehingga bisa mensejahterakan tempat di mana kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk teman-teman youth, baik itu dari GKMI Anugerah Rayon Kembangan, maupun dari Gereja Ketapang ini, kiranya Tuhan menolong anak-anak youth itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga menghadirkan shalom bagi negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang menganugerahkan negeri ini bagi kami, tinggal, tumbuh, kami berdoa. Amin. 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 Thank you sekali lagi Karisma, thank you juga buat teman-teman yang udah bergabung. Jangan lupa besok hari Minggu, besok ada ibadah teman-teman di Gereja Ketapang. RGK akan ada ibadah RPGK via Zoom, linknya udah ada di Instagramnya RGK, teman-teman silakan cek, maupun di grup gitu ya. Jadi silakan, jangan lupa beribadah, kita menguduskan hari Sabat, dan thank you sekali lagi untuk Karisma pelayanannya. Thank you guys, thank you. Semangat Merdeka. ya. Merdeka. 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 Bye.